Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya Xiaoyan benar-benar bisa membuka matanya. Dia menyaksikan tubuh raksasa Ling Tian yang menggenggam matahari, bulan, serta bintang. Ling Tian juga menyerahkan bintang kembar kepada Xiaoyan. Setelah membuka matanya, Xiaoyan segera melawan pria jelek itu dan menggunakan kekuatan tubuh, keabadian fisik, super raksasa, dan 7 langkah dewa pembunuh. Sehingga domainnya mulai runtuh sedikit demi sedikit. 7 bayangan kaki yang menutupi langit dan matahari sepertinya hampir menutupi seluruh domain di sini. Dan jejak kaki yang besar itu tampak seperti meteor yang jatuh dari langit. Di tengah suara gemuruh yang memekakan telinga, kekuatan yang mengerikan menyapu domain dewa abadi pria jelek itu. Saat berikutnya getaran hebat menyebar ke seluruh domain dewa abadi. Di bawah tekanan 7 langkah dewa pembunuh, tiba-tiba muncul retakan seperti cermin yang pecah. Dan akhirnya domain dewa abadi pria jelek itu mulai hancur. Sial, dia sebenarnya memiliki kekuatan ini. Ucap pria jelek itu tersenyum dan itu sebenarnya terlihat sangat menawan. Setelah menggunakan 7 langkah dewa pembunuh menghancurkan domain dewa abadinya, Xiaoyan masih tidak berhenti. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan terlihat cahaya kemasan menyapu di kehampaan. Cahaya cemerlang itu terkondensasi menjadi jari raksasa yang besar dan menakutkan. Dibandingkan dengan sebelumnya, kekuatan jari ini sekarang jauh lebih kuat. Dan tentu saja tidak berada pada level yang sama. Saat ini seluruh dunia besar sedang berguncang dan terdengar suara ledakan yang menyapu dengan liar. Adapun raksasa setinggi 100.000 kaki yang ditransformasikan oleh Xiaoyan bahkan mampu menutupi langit dan matahari seolah-olah dia sudah berada di atas awan. Apa itu raksasa? Raksasa yang sangat besar. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupku melihat raksasa sebesar itu. Lihatlah tubuhnya yang sangat besar. Aku khawatir itu adalah klan Yuan Shen legendaris yang telah punah. Aku tidak menyangka itu akan muncul di sini. Pada saat ini terlihat sosok Xiaoyan yang terlalu menarik perhatian. Bagaimanapun ukurannya memang terlalu besar. Hal ini menyebabkan pupil mata semua orang yang melihatnya mengecil secara tiba-tiba. Ditambah lagi jari emas penghancur bintang yang bersiul di udara itu bahkan lebih mengejutkan lagi. Adapun Zhonggu dan yang lainnya yang berada paling dekat, ekspresi mereka menjadi pucat dan mundur dengan cepat. Dia berhasil menerobos, gumam Yongdong dengan keterkejutan di matanya. Tetapi saat ini bintang di antara alisnya sangat redup. Bagaimanapun 8 bintangnya telah turun drastis. Sekarang bukan hanya kekuatannya saja yang turun, namun darah serta umur panjangnya juga. Hal ini membuatnya terlihat semakin lemah, sehingga membuat pupil mata Yongdong semakin kecil. Ukuran tubuh Xiaoyan yang mencapai ratusan ribu kaki jelas di luar dugaannya. Dan jari raksasa emasnya juga terlihat sangat mengerikan. Di bawah tatapan banyak mata, tiba-tiba seberkas cahaya memancar keluar dan cahaya putih itu menembus seluruh jari emas penghancur bintang. Sehingga jari raksasa Xiaoyan langsung meledak. Bagaimana mungkin kekuatannya masih lebih kuat? Ucap Xiaoyan memandang dirinya sendiri dan jelas merasakan jarinya yang begitu kuat. Namun ini masih rentan terhadap serangan dari lawan. Untuk sementara waktu, Xiaoyan tidak tahu apakah tubuh keabadian fisik super raksasanya tidak sekuat yang dia bayangkan. Atau apakah pria jelek di depannya itu memang terlalu kuat. Apa maksudmu? Kau seharusnya menggunakan semuanya. Jika kau menunda lebih lama lagi, maka kau tidak akan punya kesempatan lain. Pria jelek itu malah berkata sambil bercanda. Tidak diragukan lagi dia dengan panik sengaja menarik kemarahan Xiaoyan. Sebelumnya dia menyelamatkan Xiaoyan dari keracunan. Bahkan dia menunggu Xiaoyan menerobos ke tubuh keabadian fisik alam leluhur. Tetapi dia sama sekali bukan berusaha membunuhnya. Kekuatannya lebih mirip seperti kucing yang menangkap tikus. Dia tidak langsung memakan atau membunuhnya. Sebaliknya dia akan mempermainkannya seperti mainan hingga mencabut nyawanya. Di tengah permainan dan ejekan ini,
Xiaoyan tampak seperti tikus, hanya memiliki satu keinginan di hatinya dan itu bisa meledak kapan saja. Tetapi Xiaoyan tidak bisa melakukannya. Kau harus tetap tenang menghadapi situasi ini. Kau benar-benar telah berhasil menerobos keabadian fisik super raksasa. Tidak buruk. Mengapa kau tidak menggunakan warisan yang kuberikan kepadamu? Setelah menggunakan tubuh fantasi emas, keterampilan bertarungmu akan mengandung kekuatan natural. Ucap suara Jin Huansen terdengar perlahan di dalam benak Xiaoyan. Saat berikutnya warna emas gelap mengalir di bawah kulit Xiaoyan. Dia tiba-tiba memperlihatkan tubuh fantasi emasnya. Dan seketika seluruh tubuhnya yang setinggi 100.000 kaki bersinar dengan cahaya keemasan. Ini sungguh luar biasa. Aku pernah menerobos tubuh keabadian fisik alam leluhur. Namun tubuh fisikku tidak pernah mencapai 100.000 kaki. Namun kau baru saja menerobos tubuh keabadian fisik alam leluhur. Dan sudah memiliki tubuh fisik seperti itu. Ucap Jin Huansen menghela nafas tanpa henti. Saat ini dia merasakan semakin banyak warisannya yang diperoleh oleh Xiaoyan. Ini adalah semua berkah yang aku kembangkan semasa hidupku. 82 pukulan para dewa 7 langkah dewa pembunuh. Karena pria jelek itu berkata demikian, maka Xiaoyan tidak perlu menahan apapun lagi. Yang mengejutkan semua orang adalah Xiaoyan mampu menembak secara terus-menerus dan menampilkan keterampilan bertarung paling kuat. Seketika suara gemuruh bergema di seluruh kehampaan di sekitarnya. Faktanya tubuhnya yang sebesar itu ternyata sangat fleksibel. Di antara kilatan cahaya, tubuh fisik Xiaoyan juga berubah antara 100.000 kaki dan 100 kaki. Menghadapi serangan Xiaoyan, pria jelek itu masih terlihat tidak tergesa-gesa. Dan dia hanya mengangkat tangannya atau melambaikannya. Keterampilan bertarung yang ditampilkannya terbukti mampu menetralisir serangan Xiaoyan. Tidak buruk. Itu jauh lebih baik dari sebelumnya tetapi kau masih terlalu lemah. Setelah pria jelek itu selesai berbicara, dia mengarahkan telapak tangannya ke depan. Dan dia tiba-tiba meraih Xiaoyan melintasi kehampaan. Sepertinya tidak peduli seberapa besarnya tubuh Xiaoyan, kekuatannya tetap dapat menyelimutinya sepenuhnya. Terlihat pria jelek itu segera mendaratkan telapak tangan lainnya yang mengandung cahaya hitam ke tubuh Xiaoyan. Dia menepuk dada Xiaoyan sehingga membuat tubuhnya tiba-tiba bergetar. Bersamaan dengan itu, terdengar suara retakan tulang yang tak terhitung jumlahnya. Suara itu seperti gunung yang meledak berkeping-keping. Dan tampak ada sebuah lubang berdarah besar yang meledak di dadanya. Ternyata tubuh 100.000 kakinya belum mampu menahan serangannya. Jin Huansen, apakah kau masih mengingat keterampilan bertarung yang lebih kuat? Orang ini sangat kuat. Jika tidak ada, maka avatar ini akan musnah di sini. Keterampilan bertarung yang lebih kuat. Tetapi aku hanya memiliki sedikit ingatan. Mana mungkin aku bisa mengingat keterampilan bertarung lainnya. Suara pahit Jin Huansen langsung terdengar di telinga Xiaoyan. Kerusakan pada tubuh fisiknya tidak cukup untuk membuatnya mati, tetapi itu adalah siksaan baginya. Aku tidak kenal orang ini. Meskipun dia mengatakan datang untuk membunuhku, tetapi kenapa dia tampak begitu ragu-ragu? Apakah dia punya tujuan lain? Faktanya sampai sekarang Xiaoyan sebenarnya tidak panik. Tentu saja hanya dengan bersikap tetap tenang, dia bisa menghadapi masalah yang ada. Apalagi penampilan orang ini terlalu aneh. Dan tidak seperti Wan Ji sebelumnya. Sial, dia bisa membunuhku. Tetapi dia tidak melakukannya dan membiarkanku menerobos. Itu berarti orang ini sama sekali tidak berniat untuk membunuhku. Ucap Xiaoyan segera mengingat semua yang terjadi. Setelah pria jelek itu memasuki tempat ini, pada saat ini dia tiba-tiba teringat beberapa kata yang diucapkan oleh Yuyan. Dia akan menggunakan cara untuk mendapatkanmu. Sebelumnya dia menderita kerugian. Mungkinkah dia masih ingin menggunakan kecantikan untuk mendapatkanku? Xiaoyan tiba-tiba memikirkan hal ini di benaknya. Jika tidak, maka tindakan pria jelek itu akan makin tidak masuk akal. Namun tubuh Xiaoyan yang tingginya 100.000 kaki sebenarnya bukanlah batasannya. Saat berikutnya bintang berkelap-kelip di matanya. Bagaimanapun kali ini dia diberikan banyak berkah. Dan dia harus mencoba tubuh keabadian fisiknya ke tingkat yang mengerikan.
Tubuh keabadian fisik alam leluhur hanya dapat memiliki satu bintang di matanya. Adapun Xiaoyan, dia memiliki bintang kembar, bahkan Ling Tian mengatakan bahwa bintang kembar adalah jalan yang tak terkalahkan. Sekarang Xiaoyan masih belum memahami kekuatan bintang kembar tersebut, sehingga dia belum memaksimalkan kekuatannya sepenuhnya. Karena dia sudah berpikir apa tujuan pria jelek di depannya ini, maka dia sudah mempunyai jawaban di benaknya. Jika benar seperti dugaan Xiaoyan, maka pria jelek di depannya sengaja memaksanya untuk meminta bantuan Yuyan. Atau dia akan memukul Xiaoyan sampai setengah mati. Kemudian Yuyan datang untuk menyelamatkannya lagi. Apapun yang terjadi, aku tidak akan memikirkan Yuyan lagi. Tetapi bagaimana bisa musuh yang berperilaku aneh seperti ini muncul di sini? Ucap Xiaoyan benar-benar tidak bisa memikirkan alasan apapun terkait pertempuran ini. Baginya hal ini adalah ujian. Ini juga dapat dilakukannya untuk menguji batasan kekuatan tubuh keabadian fisik super raksasa. Dia tidak tahu seberapa tinggi dia bisa menumbuhkan tubuhnya, dan apa fungsi spesifik bintang kembar pada matanya. Tentu saja Xiaoyan membutuhkan waktu untuk memahaminya dengan jelas. Sekarang dia dapat mencoba menemukan jawabannya dalam pertempuran ini. Meski tidak begitu yakin, namun saat ini Xiaoyan tiba-tiba menyadari sesuatu. Sekarang dia tidak ingin terlalu khawatir, dan lebih baik bertarung dengan seluruh kekuatannya sendiri hingga batasnya. Tahukah kau apa efek bintang kembar pada mata ini? Saat ini Xiaoyan bertanya pada Jin Huansen. Saat mengajukan pertanyaan ini, pria jelek itu juga menyerangnya lagi. Jika Xiaoyan benar-benar berhasil mendorongnya hingga batasnya, maka dia juga akan memiliki kartu truf seperti Labu Dewa bermata 9. Namun dua sosok lainnya belum pernah muncul sehingga Xiaoyan tidak tahu apa kekuatan mereka. Tentu saja yang paling penting adalah dia tidak yakin apakah dia bisa mengeluarkan mereka. Bagaimanapun setiap sosok di Labu Dewa bermata 9 memiliki temperamen yang sangat aneh. Dan Xiaoyan tidak dapat membuat penilaiannya secara inci. Bintang kembar di matamu? Apakah kau masih memiliki keberuntungan seperti itu? Bintang di mata itu adalah tanda menerobos tubuh keabadian fisik alam leluhur. Bintang ini berisi kekuatan klan Huansen milikmu. Adapun orang yang memiliki bintang kembar seharusnya memiliki dua kemampuan yang berbeda. Ucap suara Jin Huansen terdengar, dan untuk sementara itu dapat meredakan keraguan Xiaoyan. Pada awalnya Xiaoyan tidak terbiasa dengan kehadiran Jin Huansen. Tetapi sekarang, sepertinya itu mampu memberikan banyak bantuan kepadanya. Setidaknya kehadirannya akan memungkinkan Xiaoyan dengan cepat memahami klan Yuansen dan kekuatan yang dimilikinya sekarang. Sayangnya sekarang hanya tersisa sisa-sisa jiwa Jin Huansen, dan ingatannya juga sangat tidak lengkap, sehingga dia bahkan tidak dapat mengingat banyak hal. Kemampuan yang berbeda, lalu kemampuan apa yang bisa kumiliki? Hal ini membuat Xiaoyan merasa penasaran. Bagaimanapun dua tanda bintang yang bersinar di matanya seolah-olah merupakan simbol kekuatan. Saat berikutnya mata Xiaoyan terbuka dan tertutup. Terlihat bintang kembar mulai bersinar. Sekarang Xiaoyan merasa dirinya telah menjadi sebuah dunia. Dan itu dengan cepat berubah menjadi seperti dunia tanpa batas. Ini kekuatan simbiosis. Saat Xiaoyan membangkitkan kekuatan bintang kembar di matanya, tiba-tiba suara Jin Huansen terdengar di benaknya. Dia mengucapkan kalimat yang membingungkan Xiaoyan. Kekuatan simbiosis. Meski pada awalnya Xiaoyan sedikit bingung, namun dengan perasaannya saat ini dia dengan cepat memahami arti kata simbiosis ini. Dia berpikir bahwa maksud Jin Huansen adalah dunia tanpa batas, dan Xiaoyan telah bergabung menjadi satu. Sehingga kekuatan yang digunakan oleh Xiaoyan adalah mengambil kekuatan bintang sebagai sumber budidayanya. Dan kemampuan ini untuk memaksa dunia tanpa batas terhubung dengan garis hidup Xiaoyan. Artinya Xiaoyan bisa menggunakan kekuatan dunia untuk keuntungannya sendiri. Jika begitu, maka tubuh fisik ini seharusnya bisa menjadi lebih kuat lagi. Setelah mengatakannya, tiba-tiba tubuh Xiaoyan meledak lagi. Dan dalam sekejap ada kerangka yang lebih besar muncul di dalam kabut darah emas. Saat ini tubuh setinggi 200.000 kaki mulai muncul. Xiaoyan dapat merasakan ada kekuatan tak berujung yang datang darinya. Ini bukanlah kekuatan di dalam tubuhnya sendiri,
Sebaliknya dia menggunakan kekuatan simbiosis bintang di matanya dan ini hanyalah salah satu kemampuannya. Xiaoyan juga merasakan dunia tanpa batas sebenarnya mengandung kekuatan yang begitu agung. Bahkan luasnya puluhan kali lebih besar dari ruang di dunia biasa. Pada akhirnya saat ini ekspresi pria jelek itu menjadi sedikit membeku. Mungkin dia tidak pernah berpikir mampu memaksa Xiaoyan sampai ke titik ini. Dan kekuatan Xiaoyan juga melebihi imajinasinya. Tentu saja yang dapat mendukung Xiaoyan adalah kekuatan abnormal ruang yang terdapat di dunia besar ini. Pada dasarnya Xiaoyan meminjam kekuatan dalam pertarungan ini. Sekarang Xiaoyan lebih kuat dari Ling Tian. Bukan hanya berhasil menerobos tubuh keabadian fisik alam leluhur, dia juga memiliki bintang kembar di matanya. Aku tidak menyangka itu menjadi kekuatan simbiosis. Kemampuan seperti itu sangat jarang terjadi. Dibandingkan dengan tubuh keabadian fisik super raksasa, kemampuan ini sangat cocok untukmu. Ini benar-benar membuatku penasaran kemampuan apalagi yang kau miliki. Sayang sekali, klan Yuan Shen telah dimusnahkan. Jika orang kuat sepertimu muncul di dunia saat itu, aku yakin kita bisa menulis ulang sejarah. Ucap Jin Huan Shen bergumam tetapi saat ini Xiaoyan mengabaikannya. Saat matanya tertutup, dia merasa kekuatan yang dimilikinya bahkan lebih besar lagi. Dia juga menyadari keterampilan bertarung yang diberikan oleh Ling Tian mampu menggenggam matahari dan bulan serta meraih bintang. Sekarang itu adalah dua keterampilan bertarung. Aku khawatir aku hanya bisa menggunakan keterampilan bertarung pertama. Saat ini terlihat telapak tangan Xiaoyan yang besar dan luas seperti benua perlahan membentang ke depan. Seolah-olah semua yang berada di depannya ada di telapak tangannya. Saat ini wajah pria jelek itu menjadi sedikit serius. Namun tampaknya tidak mengandung banyak perasaan krisis. Keterampilan bertarung ini baru saja melampaui level kuno dan sudah mendekati tahap transenden. Dia memang pria yang kusuka. Bagus sekali. Apalagi warna tubuhnya juga berubah menjadi emas. Ucap pria jelek itu bergumam pelan dan matanya tampak penuh makna. Pada saat ini jari-jari besar Xiaoyan bagaikan gunung yang berdiri kokoh. Tampaknya itu mengandung kekuatan yang tak ada habisnya. Setelah memegang matahari di telapak tanganku, aku juga bisa memegang bulan di tanganku. Ucap suara gumaman Xiaoyan perlahan keluar. Adapun sosok jelek itu segera mulai berubah seolah-olah dia ingin mencabik-cabiknya. Segera aura hitam menyebar dengan cepat dari tubuh pria jelek itu dan berkumpul di belakangnya. Saat berikutnya terdengar suara robekan dan terlihat celah yang terbuka di kabut hitam di belakangnya. Segera dari celah itu muncul pupil mata vertikal yang berwarna biru samar. Mata itu melihat segala sesuatu di dunia ini dengan tatapan yang dingin. Saat mata itu muncul, Xiaoyan merasakan jiwanya bergetar. Seolah-olah jiwanya sedang dicengkram dengan erat. Aku akan mengambilnya kembali. Tunjukkan keterampilan bertarungmu. Ucap pria jelek itu dengan tegas berkata. Suaranya seperti jatuh dari surga menusuk ke telinga Xiaoyan dan menembus jauh ke dalam jiwanya. Tampaknya Xiaoyan tidak boleh ragu dan harus mengalahkannya. Segera Xiaoyan mulai menarik telapak tangan raksasanya tanpa terkendali. Tentu saja keterampilan bertarung yang diinterupsi secara paksa dengan cara ini akan menimbulkan reaksi serangan balik kepadanya. Seketika terlihat seteguk darah emas muncrat dari mulutnya. Sosok besar Xiaoyan terhuyung beberapa kali dan matanya menatap pupil mata vertikal biru di belakang pria jelek itu dengan heran. Xiaoyan merasa ketika dia menatapnya, ada perasaan yang mengerikan menyelimuti di sekujur tubuhnya. Seolah-olah jurang dunia sedang menatapnya. Namun yang benar-benar mengejutkan jiwa Xiaoyan adalah pupil mata vertikal biru ini terlihat sangat familiar. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.